semuanya, perkenalkan namaku Kizara Meiza dengan NIM 25106111125. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan materi dengan tema mungkinkah membawa pelanggaran HAM berat di Indonesia ke tingkat peradilan internasional. Nah, jawabannya sebenarnya mungkin saja, tetapi dalam praktiknya itu sangat sulit. Nah, kenapa mungkin? Karena pelanggaran HAM berat seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan itu bukan cuma sesuatu yang dianggap masalah dalam negeri suatu negara, tetapi itu menjadi perhatian masyarakat internasional juga. Nah, oleh karena itu, terdapat mekanisme dan hukum internasional yang memungkinkan pelaku pelanggaran HAM tersebut untuk diadili atau dimintai pertanggungjawaban sampai di tingkat internasional. Nah, pasti muncul pertanyaan seperti kenapa kasusnya dibawa ke tingkat internasional, kan ini terjadi di Indonesia. Nah, jawabannya itu karena HAM bersifat universal. Jadi artinya setiap hak asasi manusia ini melekat pada setiap manusia dan diakui oleh seluruh masyarakat internasional. Jadi ketika terjadi pelanggaran HAM berat, dampaknya itu bukan menjadi persoalan domestik suatu negara aja, tetapi juga menyangkut nilai-nilai kemanusiaan yang udah diakui dunia dan diakui secara internasional. Bahkan terdapat juga dasar-dasar hukumnya seperti ICCPR, terus seperti United Nations Charter dan juga CAT. Nah, instrumen-instrumen tersebut nunjukin kalau pelanggaran HAM berat itu merupakan isu internasional sehingga negara lain dan organisasi internasional tentunya memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa adanya pertanggungjawaban hukum untuk melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan. Nah, tapi sebenarnya nyambung gak sih kalau kasus di Indonesia itu dibawa ke internasional? Jawabannya adalah nyambung secara hukum internasional, tapi itu bukan berarti kalau setiap ada kasus HAM di Indonesia itu bisa otomatis dibawa ke peradilan internasional, karena prinsip yang berlaku adalah bahwa penyelesaian itu harus diupayakan dengan terlebih dulu melakukan mekanisme nasional. Nah, peradilan internasional itu biasanya baru terjadi kalau ada beberapa faktor yang nggak bisa dipenuhi. Kayak seperti yang pertama, negara itu tidak mampu mengadili pelaku, kedua, negara tidak memiliki kemauan politik untuk mengadili pelaku, dan ketiga, terdapat mekanisme internasional yang memberikan yurisdiksi. Jadi, peradilan internasional itu bukan sebagai pengganti pengadilan nasional, tetapi itu melainkan sebagai pelengkap atau tambahan buat peradilan dari kasus tersebut. Nah, buat contoh kasusnya juga tentang tentang kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dibawa ke tingkat nasional itu, sebenarnya sampai saat ini belum ada pelanggaran HAM berat di Indonesia yang benar-benar diadili oleh ICC atau peradilan pidana internasional lainnya. Tapi ada beberapa kasus yang mendapat perhatian dan keterlibatan internasional, yaitu seperti kasus Timur Timur pada tahun 1999. Setelah referendum di Timur Leste itu banyak banget terjadi tindak kekerasan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi kasus ini sampai menarik perhatian PBB dan dibentuk juga mekanisme internasional untuk melakukan penyelidikan serta tuntutan terhadap pelaku tertentu. Terus juga ada beberapa kasus lainnya kayak tragedi Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2. Itu tuh juga sering dibahas dalam forum internasional, tetapi belum pernah sampai masuk di jenjang pengadilan internasional. Jadi kayak tadi kan sebenarnya kasus di pelanggaran HAM di Indonesia dibawa ke internasional itu sangat mungkin, tetapi dalam praktiknya sulit. Nah, jadi paling itu tuh baru sampai kayak dibahas-bahas aja, tapi belum sampai ke pengadilan internasionalnya sendiri. Nah, salah satu faktor yang mempersulit untuk membawa kasus pelanggaran HAM di Indonesia ke internasional itu ada yang pertama, kendala terbesarnya adalah Indonesia itu belum meratifikasi Statuta Roma. Jadi karena Indonesia itu belum menjadi bagian dari anggota Statuta Roma tersebut, jadi ICC itu nggak bisa otomatis memiliki kewenangan untuk mengadili kasus yang terjadi di Indonesia. Terus juga prinsip kedaulatan negara. Dalam hukum internasional itu setiap negara memiliki kedaulatan dalam mengurus hukumnya sendiri. Jadi campur tangan pengadilan internasional itu nggak gampang buat dilakuin. Terus juga ICC cuman bertindak apabila pengadilan nasional itu tidak mampu atau tidak mau menjalankan hukumnya secara sungguh-sungguh.
Sementara itu juga Indonesia masih memiliki mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM melalui hukum nasional yang mana itu diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjadi dasar perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang secara khusus mengatur pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap manusia. Jadi karena Indonesia udah memiliki mekanisme hukum tersebut, jadi penyelesaian kasus HAM berat pada prinsipnya harus menyelesaikan di hukum nasional dulu, baru kalau misalnya emang tidak terpenuhi baru bisa dinaikkan ke hukum internasional. Nah, terus juga faktor politik internasional itu merupakan salah satu kendalanya. Jadi kayak dalam beberapa kasus, keterlibatan internasional itu memerlukan dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Security Council. Namun, proses ini tuh sering banget dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik negara besar, jadi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum. Nah, untuk kesimpulannya kita kembali ke tema awal kita, yaitu mungkinkah membawa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ke tingkat peradilan internasional? Jawabannya adalah mungkin secara teori, tetapi dalam praktiknya itu sangat sulit karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti kendala-kendala yang udah aku sebutkan tadi. Nah, dengan demikian, meskipun memungkinkan untuk membawa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ke ranah internasional, tetapi jalur saat ini yang masih sangat mungkin dan realistis dan sesuai dengan prinsip hukum internasional tetaplah melalui mekanisme peradilan nasional dulu. Sementara itu, peradilan internasional berperan sebagai alternatif atau pelengkap dalam kondisi tertentu apabila mekanisme nasional tidak dapat berjalan secara efektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.